Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 45240912996. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Untuk yang pertama itu aturan sosial, yaitu sikap menurut dan taat pada aturan yang berkenan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, kita bisa memulainya dengan memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di lingkungan kampus. Bisa berupa aturan tertulis seperti peraturan kampus serta mencakup etika, kebiasaan yang dijunjung tinggi saat berinteraksi dengan sesama. Selain itu, kita juga harus memahami nilai-nilai moral yang berlaku seperti menghargai hak orang lain, tidak diskriminatif, dan menghindari perilaku yang dapat merusak keharmonisan sosial itu. Untuk itu, sebagai seorang mahasiswa yang baik, kita harus tahu kapan dan bagaimana harus bertindak sesuai dengan konteks sosial, baik itu di dalam lingkungan kampus maupun di dalam lingkungan masyarakat. Untuk memahami aturan bukan hanya tentang menghindari sanksi, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Mengapa patuh pada aturan itu penting? Pertama, dengan mematuhi aturan, kita dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Kedua, menunjukkan tanggung jawab kita sebagai komunitas dari akademik. Dan ketiga, membangun reputasi positif di setiap orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Untuk penerapannya itu misalnya dalam interaksi sosial dengan teman kelas ataupun dosen. Kita perlu menunjukkan sikap saling menghargai dan berbicara dengan sopan. Sebagai contoh, ketika kita sedang melakukan diskusi dengan teman kelas, kita dapat mendengarkannya dengan seksama pendapat orang tersebut, kemudian mengungkapkan argumen kita dengan penuh hormat dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus berusaha untuk menyelesaikan dengan cara baik dan tidak merendahkan orang lain. Di luar kampus, mahasiswa yang menghormati aturan sosial akan berusaha untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya saat kita berada di ruang publik, dengan menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, kita juga dapat menjaga ketertiban sosial, misalnya saat adanya demo atau protes, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas ketika kita berkendara. Untuk yang kedua, sadar diri, yaitu sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan pertama dalam aspek tanggung jawab pribadi. Untuk memiliki kesadaran diri, memahami tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita dapat melakukan pertama dengan menjaga kesehatan, dengan memastikan tubuh dan pikiran dalam kondisi baik, kemudian belajar dengan tekun, dengan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, dan yang terakhir dengan memenuhi kewajiban akademik, yaitu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan pendidikan. Yang kedua, dalam aspek menghargai orang lain. Kesadaran diri ini dapat mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban terhadap orang lain, yang dapat meliputi pertama, menghargai orang lain dengan tidak mengganggu atau membuang-buang waktu orang lain. Yang kedua yaitu bersikap adil, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan setara. Dan yang ketiga, tidak merugikan orang lain dengan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang tersebut. Ketika kita memiliki kesadaran diri, kita akan dapat lebih mudah mengenali batasan antara hak diri kita dan kewajiban pribadi serta menghormati hak-hak orang lain. Ini tidak hanya membuat kita lebih bertanggung jawab, tetapi juga lebih bijaksana dalam interaksi sosial dan akademik. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa yang sadar diri akan menyadari bahwa prestasi akademiknya bukan hanya hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berkat dukungan dari orang lain dan teman-temannya.
Misalnya, meskipun ia mendapatkan nilai tertinggi, ia tidak akan memamerkan hasil tersebut dengan sikap sombong. Sebaliknya, ia akan berbagi pengetahuan dan membantu teman-temannya yang kesulitan tanpa merasa lebih dari mereka. 3. Demokrasi, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Pertama, dalam aspek persamaan hak. Setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan kampus. Hal ini menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap suara dihargai, dianggap penting, dan dengan adanya persamaan hak, mahasiswa dapat mengadvokasi kepentingan mereka secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian dalam aspek partisipasi setara, ini mengacu pada kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan organisasi, pemilihan umum di kampus, dan diskusi publik. Ini memastikan bahwa semua kelompok termasuk minoritas memiliki akses yang sama untuk berkontribusi dan didengar. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan aktif dalam memantau dan mengawasi proses demokrasi di kampus tersebut. Dan yang ketiga, dalam aspek prinsip mayoritas, yang menekankan bahwa keputusan harus mencerminkan keinginan sebagian besar anggota. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun suara mayoritas diutamakan, hak-hak individu dan kelompok minoritas tetap harus dilindungi. Ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan mayoritas dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai bagian dari masyarakat akademis, kita harus mengembangkan sikap demokratis ini, yang berarti pertama, menghargai pendapat orang lain. Setiap individu yang memiliki hak ini untuk bersuara dan didengar. Dan yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi, yaitu dengan aktif dalam forum dan berdiskusi dalam lingkungan organisasi di kampus. Dan yang ketiga, mengambil keputusan bersama dengan memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, bersikap santun, yaitu sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku kita ke semua orang. Menjadi mahasiswa yang santun itu bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga tentang bagaimana kita membawa energi positif ke lingkungan sekitar kita. Santun itu berarti menghormati baik dalam kata-kata maupun tindakan. Ketika kita memiliki hati yang bersih, kebaikan itu akan terpancar dan memengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita. Mengapa santun itu penting? Karena dengan bersikap santun, kita dapat membuat lebih mudah bergaul dan membangun hubungan dengan orang lain. Bayangkan saat kita bersikap santun, orang lain akan merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berinteraksi dengan diri kita. Ini akan bisa membantu kita dalam belajar maupun berkolaborasi dengan orang lain. Untuk menunjukkan rasa kesantunan tadi, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara seperti pertama, menunjukkan rasa hormat, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain. Kedua, bersikap empati, mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dan yang ketiga, salam hangat, bisa dimulai dengan mengucapkan salam atau selamat pagi saat bertemu orang. Ini bisa membuat suasana kita dan orang-orang di sekitar kita lebih akrab. Dan yang keempat, yaitu bahasa yang menyenangkan, dengan menggunakan kata-kata positif seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf saat berkomunikasi. Ini akan menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Kelima, yaitu dengan mendengarkan dengan serius perkataan orang lain. Saat satu orang bicara, tunjukkan bahwa kita peduli dengan mendengarkan tanpa menyela pembicaraannya. Hal ini dapat membuatnya merasa lebih dihargai.
Yang terakhir yaitu tawarkan bantuan. Jika melihat teman kesulitan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Sebab sekecil apapun tindakan kita berarti besar bagi seseorang. Dengan menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun adalah langkah penting dalam membentuk karakter kita sebagai individu yang berintegritas dan lebih baik ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.